Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Putri Ramadhani dengan NIM 1020524029 dari kelas TI 0702. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Design of Radiation Therapy Problem. Di sini terdapat study case tentang Mary yang baru saja didiagnosis menderita kanker pada stadium yang cukup lanjut. Secara khusus, dia memiliki tumor ganas besar di daerah kandung kemih. Mary akan menerima perawatan medis paling canggih yang tersedia untuk memberinya setiap kesempatan yang mungkin untuk bertahan hidup. Perawatan ini akan mencakup terapi radiasi yang ekstensif, tetapi radiasi melibatkan penggunaan mesin perawatan sinar eksternal untuk mengalirkan radiasi penion melalui tubuh pasien, merusak masalah kanker dan sehat. Setiap sinar mengirimkan lebih banyak radiasi ke jaringan di dekat titik masuk daripada ke jaringan dekat titik luar. Hamburan juga menyebabkan beberapa pengiriman radiasi ke jaringan di luar jalur langsung sinar. Karena sel-sel tumor biasanya secara mikroskopis terselang di antara sel-sel sehat, dosis radiasi di seluruh daerah tumor harus cukup besar untuk membunuh sel-sel ganas yang sedikit lebih radiosensitif, namun cukup kecil untuk menyelamatkan sel-sel sehat. Selanjutnya di sini, tujuan dari desain ini adalah untuk memilih kombinasi balok yang akan digunakan dan intensitas masing-masing untuk menghasilkan distribusi dosis terbaik setelah desain perawatan dikembangkan. Itu diberikan dalam banyak kali angsuran, tersebar selama beberapa minggu, untuk menggambarkan bagaimana teknik variabel buatan menangani kendala fungsional dalam bentuk lebih besar. Kita akan menggunakan model merancang terapi radiasi Mary. Data untuk desain terapi radiasi Mary adalah di sana ada tabel daerah atau area, fraksi dosis masuk yang diserap berdasarkan area atau average rata-rata, lalu pembatasan dosis rata-rata total. Selanjutnya untuk baris ada balok 1, untuk kolomnya ada balok 1, balok 2 atau BIM 1, BIM 2. Setelah itu untuk barisnya ada anatomi sehat dengan balok 1 0,4 dan balok 2 0,5. Lalu untuk critical tissues ada 0,3 dan 0,1. Lalu daerah tumor ada 0,5 dan 0,5 dengan minimize sama dengan 6, sedangkan critical tissues harus lebih kecil dari 7. Sedangkan untuk center of tumor atau pusat tumor di 0,6 dan 0,4 harus lebih besar dari 6. Selanjutnya di sini saya punya data dari tabel, kemudian dapat digunakan langsung untuk merumuskan model pemrograman linear berikut. X1 di sana melambangkan dosis pada titik masuk untuk balok 1 dalam kilorats. Lalu X2 dosis pada titik masuk untuk balok 2 dalam kilorats. Minimas Z sama dengan 0,4 X1 dan 0, X2 dengan pembatas 0,3 X1 plus 0,1 X2 lebih kecil dari 7. Lalu pembatas kedua 0,5 X1 plus 0,5 X2 sama dengan 6. Pembatas ketiga dari 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 lebih besar dari 6. Selanjutnya untuk batas non negatif yaitu X1, X2 harus lebih besar dari 0. Selanjutnya di sini ada bentuk standar untuk program linear tersebut. Untuk Z-nya sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2 plus 0,0 X3 plus 0, X4. Di sini dengan pembatas 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah X3. Mengapa ditambah X3? Karena lambangnya yaitu lebih besar. Selanjutnya pembatas kedua 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. Tidak ada tambahan karena variabelnya sama dengan. Lalu 0,6 X1 tambah 0,4 X2 minus X4 sama dengan 6 dikarenakan tadi tanda di awal yaitu lebih kecil. Dengan pembatasan negatif, X1, X2, X3, X4 harus lebih besar dari 0. Selanjutnya, di sini ada bentuk kanonik. Untuk minimal Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0 X3 ditambah 0 X4 ditambah MX5 tambah MX6. Dengan pembatas 0,3 X1 tambah 0,1 X2 ditambah X3 sama dengan 7.
Yang kedua, 0,5x1 ditambah 0,5x2 ditambah x5 sama dengan 6. Lalu 0,6x1 tambah 0,4x2 min x4 ditambah x6 sama dengan 6. Lalu x1, x2, x3, x4, x5, x6 harus lebih besar dari 0. Selanjutnya di sini ada tabel iterasi 1. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas hasil iterasi 1 dari metode simplex. Pada tabel ini kita memiliki 3 variabel basis yaitu x3, x5, dan x6. Kita lihat di kolom C atau cost coefficient-nya. Di sini nilai koefisien untuk variabel x1 adalah 0,4, lalu x2 adalah 0,5, sedangkan variabel buatan x5 dan x6 masing-masing memiliki nilai m. Karena termasuk variabel buatan dengan penalti besar di fungsi tujuan. Selanjutnya, kita lihat bagian CB yaitu cost basic. Nilai CB untuk X3 adalah 0 karena dia adalah variabel slack. Sedangkan untuk X5 dan X6 nilainya adalah M sesuai dengan fungsi tujuan di awal. Kemudian kita perhatikan baris C row-nya. Di bagian bawah, baris ini menunjukkan hasil perhitungan dari ZC min CC atau reduced cost. Dari hasil perhitungannya, kita dapatkan nilai untuk X1 0,4 min 1,1 M, untuk X2 0,5 minus 0,9 M, untuk variabel lainnya bernilai 0 atau M. Karena pada metode simplex kita memilih variabel dengan nilai negatif terbesar pada C row-nya untuk masuk ke basis, maka di sini kita memilih X1 yang menjadi variabel masuk karena memiliki nilai paling kecil yaitu 0,4 minus 1,1 M. Setelah itu, kita tentukan variabel yang akan keluar dari basis dengan menggunakan rasio terkecil antara kolom konstanta dan elemen kolom pivot X1. Perhitungannya yaitu baris X3 sama dengan 7 dibagi 0,3, mendapat 23,33, begitu seterusnya, hingga mendapatkan rasio terkecil adalah 10, maka X6 akan menjadi keluar dari basis. Dengan demikian, pada iterasi berikutnya, X1 akan masuk ke basis menggantikan X6, dan proses iterasi dilanjutkan hingga semua nilai C row-nya harus lebih besar dari 0 untuk mendapatkan solusi optimal. Selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan iterasi kedua. Pada tabel ini sudah terjadi perubahan basis di mana X1 telah masuk menggantikan X6 sesuai hasil dari iterasi sebelumnya. Kita lihat pada kolom C. Sekarang variabel basis terdiri dari X3, X5, dan X1. Nilai CB untuk masing-masing basis adalah 0 untuk X3, M untuk X5, dan 0,4 untuk X1. Sesuai dengan koefisien fungsi tujuan masing-masing. Di dalam tabel terlihat nilai-nilai baru setelah proses pivot dilakukan. Misalnya pada baris X1, elemen pivotnya sudah menjadi 1, dan kolom lain telah disesuaikan agar hasilnya menemui bentuk identitas pada basis. Selanjutnya kita lihat bagian tabel bawah yaitu baris C yang dihasilkan dari CC, ZC, min CC. Nilainya adalah untuk X1 0, untuk X2 0,232 min 0,17 M, begitu seterusnya. Dari sini kita fokuskan pada nilai negatif terbesar di baris C, karena variabel tersebut yang akan masuk ke basis berikutnya. Di sini terlihat bahwa nilai paling negatif adalah pada X4, yaitu 0,668 minus 0,83 M. Jadi di sini variabel X4 akan menjadi variabel masuk. Kemudian di sini kita akan menentukan variabel keluar menggunakan rasio terkecil antara konstanta dengan nilai kolom pivot X4. Perhitungan yaitu baris X3 terlebih dahulu, contohnya 4 dibagi 0,5 sama dengan 8. Begitupun seterusnya. Lalu didapatkan nilai paling kecil negatifnya yaitu min 1,67. Maka rasio terkecil adalah 1,2, artinya X5 akan keluar dari basis. Dengan begitu, pada iterasi berikutnya, X4 akan masuk menggantikan X5, dan kita akan lanjutkan perhitungan iterasi ketiga untuk melihat apakah solusi sudah optimal. Kita lanjutkan untuk iterasi ketiga.
Selanjutnya kita pada masuk tahap ke iterasi ketiga. Pada tahap ini variabel X1 sudah masuk ke basis pengaturan X6. Dari iterasi sebelumnya, sekarang variabel basis adalah X3, X5, dan X1. Di sini pivot nilai-nilai pada tabel sudah diperbarui, terlihat di baris X1. Elemen pivotnya menjadi satu dari kolom lain sudah karena akan membentuk matriks identitas. Selanjutnya, kita lihat bagian bawah yaitu garis C-nya dari hasilkan dari ZC min CC memiliki nilai paling negatif yaitu 0,668 min 0,8. Setelah itu kita masuk ke kesimpulan. Dari penjelasan interaksi sampai ke 1 hingga ketiga memiliki kesimpulan yaitu dosis pada titik masuk untuk balok 1 adalah 12 kilorad dan dosis pada titik masuk untuk balok 2 adalah 0 kilorad. Sehingga dosis masuk yang diserap oleh anatomi sehat adalah 4,8 kilorad. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.